Nah ini coba kita, itu tadi yang saya bilang, kalau kita beberapa arahan Pak Wali sewaktu beliau dilantik, utamanya itu pengendalian inflasi sebenarnya. Jadi ada beberapa komoditas-komoditas itu yang agak tinggi di masyarakat, salah satunya itu cabai kemarin. Jadi ini salah satunya. Kemudian fokus lain dari Pak PJ Wali Kota Kendari itu penanaman beberapa komoditas di halaman pekarangan kantor dan perumahan masyarakat, namanya cabai dan tomat. Dua agenda yang dihadiri oleh Bapak PJ Wali Kota di Kecamatan Puatu. Yang pertama, pemberian bantuan pangan kepada sekitar 700-an penerima manfaat khusus di Kelurahan Puatu, dan dilanjutkan dengan agenda kedua tadi, gerakan pangan murah di halaman kantor Camat Puatu yang dihadiri langsung oleh Pak Wali Kota. Oke. Untuk gerakan pangan murah ini seperti apa sih Pak, yang ada komunitas-komunitas yang ada di sini Pak? Untuk gerakan pangan murah, memang ini saya lihat dari beberapa tahun belakangan ini gencar dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan, termasuk juga dengan Dinas Perdagangan. Jadi ada beberapa komoditas-komoditas itu yang bisa mempengaruhi harga-harga pangan, misalnya kayak beras, cabai itu mungkin di pasar-pasar tradisional itu agak tinggi harganya, tapi dengan adanya pasar pangan murah ini bisa menjadi pilihan masyarakat sebenarnya untuk berbelanja lebih murah di sini, sehingga bisa mereka menyampaikan dari mulut ke mulut kepada masyarakat lain bahwa di pasar pangan murah ini lebih murah, sehingga otomatis apabila mungkin masyarakat belanja di pasar tradisional itu kurang, mungkin akan menyesuaikan harga-harga yang ada di pasar pangan murah itu. Ya, dasar dari untuk membantu masyarakat lah di tengah menghadapi bulan puasa dan beberapa harga komoditas yang naik. Sebelum-sebelumnya itu sudah pernah disalurkan untuk bantuan pangan, baik yang pangan maupun yang tunai. Jadi sudah beberapa, tapi pelaksananya itu dari kemarin sempat dilaksanakan oleh PT Pos dan juga oleh dinas-dinas terkait seperti Dinas Sosial dan Dinas Ketahanan Pangan. Ya, ada berapa bantuan yang diberikan kepada masyarakat? Untuk yang agenda hari ini di Kelurahan Puatu itu sekitar 700 penerima manfaat 700 di Kelurahan Puatu saja ya. Itu semua masyarakat menerima tanpa ada klasifikasi atau seharusnya ada verifikasi, karena kan data-data itu kita tidak tahu dalam perjalanannya mungkin sudah ada yang meninggal atau ada yang pindah domisili, atau mungkin dalam perjalanan sudah ada yang terangkat menjadi pegawai misalnya, itu kan mereka tidak berhak lagi menerima bantuan pangan itu. Tapi ini menjadi masih dipengaruhi oleh BBM. Nah, BBM kita berpengaruh pada impor. Nah, itu sedikit aja dikorek akan terjadi kenaikan harga. Begitu kenaikan harga BBM, biaya transportasi naik. Biaya transportasi naik, komoditi pasti naik. Nah, kalau misalnya kita produksi di sini, tidak ada berpengaruh terhadap transportasi. Gitu caranya, itu ekonominya. Gerakan tahap awal Pak Wali untuk menggiatkan hal tersebut. Nah, kita tentunya mendorong kepada Dinas Tanaman Pangan ya, untuk melakukan edukasi kepada masyarakat ya, memberikan pembelajaran untuk bisa memanfaatkan lahan yang kita miliki untuk ditanami komoditi yang saya maksud tadi. Gitu ya. Kepada developer untuk bertanggung jawab dengan hal ini. Tentunya nanti saya akan lihat dulu seperti apa modelnya, karena saya belum lihat ya. Itu juga laporan itu udah masuk ke saya, di mana rumah masyarakat itu tergenang air akibat dari pembangunan perumahan. Ya, saya akan lihat. Ini tanggung jawab developer kalau seperti ini ya. Jangan kita membangun
tapi merugikan orang lain. Kita menuntut hak kita, tapi mengambil hak orang lain untuk hidup sehat atau hidup nyaman. Ya. Minimal misalnya untuk perizinannya seperti apa ini kan sudah ada di perizinan juga Ya. itu modelnya. Saya akan lihat sebelum kan, dikeluarkan. paling tidak di situ ada AMDAL. Ada AMDAL, tidak mungkin tidak ada AMDAL, minimal UKL UPL. Nah, itu akan kita lihat seperti apa. Kalau tidak dilaksanakan dengan sesuai dengan apa yang tercantum di dalam UKL UPL atau AMDAL, kita akan tindak. Ya. Menghadapi pemilu di mana pada saat yang bersamaan juga kita akan menghadapi musim hujan. Tentu kita harus mengambil langkah-langkah antisipatif agar pemilu bisa berjalan dengan baik. Tentunya juga kita bisa siap apabila terjadi hujan. Dengan kerja bakti yang sudah dilakukan, apakah itu termasuk Pak Wali? Nah, itu salah satunya, ya. Salah satunya yang kita lakukan untuk bisa mengantisipasi agar tidak terjadi banjir di Kota Kendari. Hari ini Bapak Ibu bisa melihat Kota Kendari tidak lagi banjir di titik-titik di mana yang sering terjadi banjir. Karena itu apa? Itu kita lakukan dengan bersama-sama masyarakat untuk bagaimana membersihkan lingkungan kita, membersihkan drainase kita, untuk supaya tidak lagi terjadi penyumbatan-penyumbatan di titik-titik tertentu. Sedikit Pak Wali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.